Assalamualaikum teman-teman. Eh, Anda lihat di depan saya ini ada sawit yang roboh ya. Sudah mulai berbuah seperti ini. Nah, ini tentunya dia tertiup angin kencang ya teman-teman. Tertiup angin kencang dan roboh. Nah, pertanyaannya apakah sawit ini kena gangguan Ganoderma? Tentu tidak teman-teman. Kita lihat daunnya sangat hijau dan bagus ya. Nah, seperti ini ya. Kalau kita lihat tidak ada kekurangan apa-apa, untuk daunnya sangat bagus, tidak menguning juga tidak. Nah, bahkan hijau sekali ya. Ini warna-warni ini sinar matahari teman-teman, bukan warna ini. Nah ya, ini sinar matahari. Nah ini hijau ya. Nah gitu. Oke, sangat hijau daunnya. Kemudian pertumbuhan juga normal. Ini benggolannya juga besar ya. Kemudian juga dia mulai berbuah. Nah, sawit ini sawit sulaman teman-teman. Kita ungkap teman-teman ya. Jadi begini, kita lihat dari perakarannya, dia tidak busuk teman-teman. Tidak busuk untuk perakarannya, dan bahkan masih terlihat akarnya itu muncul ya. Akarnya itu muncul, masih putih-putih seperti itu. Kenapa bisa roboh seperti ini? Mungkin teman-teman tahu ya, sebelum saya jelaskan teman-teman. Karena ini saya mengalami sendiri. Jadi saya tahu ini ya. Jadi gini teman-teman ya, sebenarnya seperti ini. Ini bagus sekali buat teman-teman yang mau menanam sawit atau pemula atau yang baru saja ingin menanam sawit. Apalagi bibitnya unggul, sayang sekali kalau roboh seperti ini ya. Nah, kejadiannya begini. Jadi lahan ini, area ini sebenarnya awalnya sudah ada sawitnya. Kemudian saya matikan sawit itu karena tidak bagus. Saya potong sawitnya, akhirnya ini membusuk. Nah ya, akhirnya kan membusuk. Bekas saya potong itu, dan itu kering ya, kering kemudian geronggong gitu ya, geronggong. Dan sangat bagus sekali buat pupuk teman-teman, karena apa namanya, empuk ya, empuk dan akan tembus akar, itu sangat bagus sekali. Dan ini sekali lagi bukan Ganoderma teman-teman, karena ciri-ciri Ganoderma tidak ada di sini ya. Bahkan di area kebun saya ini tidak ada satupun saya temui untuk penyakit Ganoderma. Belum saya temukan. Kalau di ladang lain kemarin saya menemukan, di sini satupun belum ada. Jadi sangat kecil sekali kemungkinan ini terserang Ganoderma. Karena kalau sudah terserang di bagian bawah ini, pasti daunnya juga akan menguning. Kemudian batangnya juga kurus ya. Ini gemuk teman-teman. Ini sulaman. Ini saya sulami ini. Saya tanam bibit baru gitu ya. Nah, kenapa bisa roboh? Jadi awalnya itu ini bekas saya potong, kemudian rapuh ya. Di bawahnya ini bagian yang pohon yang saya potong itu rapuh ya, membusuk, mengering ya, mengering. Kemudian waktu sudah mengering itu saya tanam tepat di tengah-tengahnya. Saya kurang memberikan tanah yang keras. Nah ya, jadi juga bukan karena kurang dalam sebenarnya teman-teman, bukan karena kurang dalam, juga saya tanam seperti yang lain, hanya saja medianya yang kurang keras. Jadi exactly ya, jadi ini membuktikan bahwa sebenarnya tanah gambut itu kurang lebih juga seperti ini teman-teman ya, akan sangat riskan dan akan sangat berpotensi untuk roboh, itu memang tinggi, tumbang ya, akan berpotensi untuk tumbang itu tinggi, itu tanah gambut. Jadi ini bukan gambut pun, areanya saja yang terlalu empuk ya, saya tidak kurang memberikan tanah-tanah yang liat atau tanah yang sebagian dari samping ini saya timbun. Harusnya saya timbun dulu teman-teman dengan tanah sekelilingnya baru saya tanam. Ini tidak, saya tanam situ dengan apa, saya pikir dulu itu karena itu humus, jadi memang cepat tumbuh dan bagus, tapi akibatnya begini. Nah, ini begitu juga Anda apabila bedeng ya, melakukan penyemaian. Jika Anda melakukan penyemaian itu sebaiknya jangan juga full dengan kompos teman-teman. Jadi sebaiknya itu malah tanah liat, tanah tanah topsoil pada umumnya. Jadi karena sawit itu akan mudah saja tumbuh ya, walaupun topsoil itu mudah saja tumbuh. Hanya saja tinggal pupuknya saja Anda berikan yang sesuai dengan dosisnya dan pupuknya apa. Jadi tidak perlu Anda terlalu memberikan semuanya humus pada satu polybag, itu justru malah membuat perakaran itu akan gampang
lepas dari media. Nah, itu juga kurang bagus. Kalau bisa akar itu sangat rekat dengan media sehingga pada saat Anda tanam itu tidak lepas akarnya. Nah, ditanam pun juga begitu. Anda timbun dengan tanah yang kuat, tanah yang liat. Ya, gitu ya. Jangan modelnya humus atau bawahnya Anda lubangi, misalkan Anda tumpuki dengan humus-humus semuanya gitu. Itu juga jangan, teman-teman. Ternyata itu juga berbahaya, buat rentannya dia itu akan roboh. Nah, seperti itu. Jadi dia itu sawit itu di tanah-tanah yang lihat itu akan bagus saja. Tinggal pemberian humus di bagian atasnya. Jadi malah berpijaknya dia itu harus keras. Hanya di atasnya Anda berikan humus-humus itu boleh. Pupuk semacam pupuk humus atau pupuk kandang itu di atasnya. Karena akarnya nanti akan naik. Nah, seperti itu ya. Oke, mungkin ini menjadi perhatian khusus buat teman-teman yang lain pada saat Anda menanam. Harus tanah yang memang betul-betul kuat karena akan diterpa angin kencang ya, terutama pada pertama kali menanam. Nah, ini penting teman-teman. Jadi ini bukan karena ganoderma atau penyakit, memang pada saat saya nanam ini kurang kuat dalam ini pertahanan bawahnya ya. Jadi harusnya saya berikan tanah yang liat supaya dia tercengkram ya. Bisa mencengkram digondeli lah kalau bahasa Jawanya itu ya. Jadi tanah liat itu untuk pemegang dari akar-akar itu. Jadi itu teman-teman. Nah, mungkin sebagian yang kesini ini baru sedikit akarnya, kesananya itu banyak, jadi robohnya ke sana atau anginnya juga ke sana mungkin. Nah, lama-lama ini tergerus teman-teman, lama-lama tergerus. Dan saya lupa untuk yang ini itu piringannya ini enggak saya tinggiin. Nah, ini mungkin jadi penyebab juga. Harusnya saya tinggikan segini teman-teman piringannya kemarin ya. Jadi setelah harusnya saya tinggikan segini sehingga tertimbun lah. Nah, tertimbun kembali karena habis ditanam itu biasanya ini bekas piringan yang lama teman-teman, bekas piringan yang lama ya. Jadi harusnya setelah ditanam ditimbun dengan tanah yang liat, kemudian dipiringi itu dimasukkan lagi tanahnya untuk menghimpit daripada perakaran atau bagian pangkal pada sawit tersebut. Nah, itu ya supaya tidak roboh. Ini kena angin kencang teman-teman. Jadi ini saya pastikan bukan karena penyakit tertentu ya, tapi memang dasar pijakan dia ini tidak kuat. Nah, ini pasti juga terjadi di tanah gambut. Nah, oke, sampai di sini. Semoga juga menjadi inspirasi juga buat teman-teman yang lain yang hendak menanam sawit. Perhatikan ini baik-baik ya teman-teman. Baik, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kopi Inspirasi 81.